Bab 271, Situasi dari 3. Nama, Battle Emperor Penulis, Altian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang, sudah waktunya untuk datang, bagaimanapun juga. Xiao Yu menekan kecemasan di hatinya, kembali ke tempat duduknya, dan berkata dengan ringan, biarkan mereka masuk, aku ingin melihat orang seperti apa Drodia ini. Kali ini Xiao Yu duduk di tengah aula depan. Tekrus dan Rock keluar untuk bertemu. Sekarang aku berada dalam situasi yang sulit, bagaimana cara keluar dari situasi itu adalah kuncinya. Xiao Yu memikirkan masalahnya, dan ada tawa di luar. Aku melihat seorang pria berusia 30-an, berambut pirang, mata biru dan kulit putih, yang melangkah dengan anggun dan berjalan masuk sambil tersenyum. Tampaknya pria ini adalah Drodia. Drodia melihat Xiao Yu duduk dengan aman di posisi atas, tanpa ada niat untuk bangkit menyambutnya. Wajahnya tidak terlalu tampan, dan wajah tuanya tenggelam, dan berkata, Tekrus, siapa orang ini? Sepertinya aku belum pernah mendengar apakah ada orang seperti itu di resimen tentara bayaran Xingluo. Itu adalah resimen yang sangat besar sehingga bahkan Baron tidak disambut secara langsung. Petik 2. Baron, mata Xiao Yu menyipit, pria dari teratai hitam ini sebenarnya adalah Baron dari Kekaisaran Sila. Jadi, penguasa kota bulan benar-benar membuat orang meragukan identitasnya. Turkrus menatap Rokue, dan dia tidak berbicara. Dia tahu bahwa, kecuali kekuatan tempur yang lebih kuat, dia tidak dapat melakukan apapun. Dia mengirim Rokue untuk menggantikannya. Dia sangat tenang dan tidak memiliki apapun. Apa yang tidak nyaman, tetapi cukup kooperatif. Haha, Drodia, kamu bahkan tidak mengenal Xie Sao, itu benar-benar kikuk. Rock tertawa sekaligus, bahkan lebih ironis. Drodia sedikit mengernyit, dan berkata, Xie Sao. Xie Sao itu, maksudmu putra penguasa kota. Sepertinya aku belum pernah melihat penguasa kota memiliki putra seperti itu. Apakah itu anak haram? Sial, Xiao Yu hampir marah dan membunuh, tetapi dia bisa menahan hal-hal lain. Pria ini sebenarnya dengan sengaja menunjukkan bahwa dia adalah anak haram penguasa bulan, yang benar-benar keji dan menyebalkan. Bagaimanapun, situasinya begitu pasif sehingga dia hanya bisa menekan amarahnya. Jadi, pemilik kota Wang Yue juga bermarga Xie. Xiao Yu berkata perlahan. Drodia ragu-ragu sejenak. Dia tidak menyadari bahwa Xiao Yu tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, itu benar, penguasa kota bulan adalah Viscount Xie Qiang, jadi wajar saja jika roh mengatakan bahwa tuanmu adalah Xie Sao. Kupikir yang mulia mungkin adalah anak haram penguasa kota. Aku bertanya-tanya apakah itu. Drodia, teriak Tekrus. Xiao Yu melambaikan tangannya untuk menghentikan Tekrus dan Rock, dan dia terkekeh, sebagai anjing pelari penguasa kota. Jika Anda bahkan tidak memiliki indera penciuman ini, itu benar-benar bukan anjing pelari yang kompeten. Kecewa. Rock dan Turkrus keduanya mengacungkan jempol. Ketika kau mengatakan kau anak haram, yang kau maksud adalah anjing yang sedang berlari. Benar saja. Raut wajah Drodia sedikit berubah. Ia menatap tajam ke arah Xiao Yu dan mencibir, yang terbaik adalah berbicara tentang tuanmu, ini adalah kota Mochizuki. Benar, ini adalah kota terbit bulan, jadi apa? Bagiku, Xiao Yu, kota cahaya bulan seperti dataran, tanpa hambatan apapun. Xiao Yu juga mencibir, jika kau berpikir begitu, itu benar-benar salah. Drodia selesai berbicara, dengan gelombang kekuatan di tubuhnya, dan kemudian melihat bunga teratai hitam muncul di alisnya. Karakteristik Lian Shengjiao, apakah tuanmu tidak terduga? Xiao Yu mengejek, aku merindukan kecelakaan itu, tetapi kau tidak memenuhi syarat. Kau, Drodia dengan marah menunjuk Xiao Yu. Jangan menunjuk jarimu padaku, aku sangat membenci orang lain. Xiao Yu berkata dengan ringan. Drodia mendongak dan berkata, begitulah aku, apa yang kau lakukan? Kesombongannya tidak diragukan lagi terungkap, dan kontras yang mencolok dengan sikap dingin Stegle juga menunjukkan kepribadian orang ini, yang menunjukkan bahwa dia tidak berencana untuk menyembunyikan identitas teratai suci, memberitahu Xiao Yu bahwa dia ada di sini untuk mencari kesalahan. Aku menghitung sampai 3, jika kamu menunjuk lagi, aku akan melakukan semua tentara bayaran Star Luo di sini untuk membunuhmu. Xiao Yu menatapnya sambil tersenyum. Berani sekali kamu. Aku Baron dari Kekaisaran Sila. Wajah Drodia sedikit berubah, dan kemudian dia menjadi lebih kuat lagi. Konyol, Xiao Yu melambaikan tangannya.
Natrus segera meninggalkan aula depan, dan kemudian mendengar suara langkah kaki acak. Segera, aula depan dikelilingi oleh tentara bayaran dari resimen tentara bayaran Xingluo di 3 lantai dalam, 3 lantai luar, dengan pedang dan pedang, pembunuh. Selama Xiao Yu memberi perintah, dia akan bergegas untuk membunuh. 1. Xiao Yu berkata dengan ringan. Drodia mencibir, aku tidak percaya kamu benar-benar berani. Kedua, jika Xiao Yu tidak mendengarnya, dia hanya ingin membunuh kesombongan orang lain. Mereka seharusnya tidak membiarkan mereka memandang rendah diri mereka sendiri. Karena ini adalah situasi yang sulit, bahkan jika Anda rendah hati, begitu juga dengan yang tinggi. Dalam sekejap, Xiao Yu membuat keputusan. Saya tidak percaya Anda mengabaikan perang antara Kekaisaran Silla dan Kekaisaran Tenra. Drodia mencibir. Rock tidak bisa menahan tawa dan berkata, jika Kekaisaran Silla tahu kultus teratai hitam yang kita bunuh, saya khawatir itu akan memberi kita hadiah. Bagaimana itu bisa memicu perang? Wajah Drodia berkedut. Dia benar-benar melupakan janggut ini. Untuk waktu yang lama, dia telah melupakan identitas Baron Teratai Hitam. Dia telah melupakan semua kekaisaran teratai hitam. Meskipun begitu, ini adalah kota bulan purnama. Kota bulan purnama adalah wilayah kekuasaan Tuhan. Drodia teringat akan identitas pemilik kota Xieqiang dan kembali bersemangat. Benar saja, pria ini terbongkar sebagai rahasia bahwa penguasa kota bulan adalah anggota teratai hitam. Xiao Yu menyesalkan bahwa kota Wang Yue benar-benar sarang serigala, atau ada banyak sarang serigala jahat. 3. Xiao Yu masih meneriakkan angka ketiga tanpa ragu-ragu. Situasi sulit berubah menjadi situasi mati, sulit untuk melakukan apapun, lalu mengganggunya. Dengan suaranya yang jatuh, Tekrus melambaikan tangan dan berteriak, bunuh. Xiao Yu mengangguk diam-diam pada kinerja Tekrus. Tampaknya Tekrus adalah seorang jenderal dan sangat lugas dalam melaksanakan perintah. Bahkan jika dia tahu identitas Drodia, dia masih tidak ragu-ragu. Kali ini kinerja sangat memuaskan Xiao Yu. Bunuh. Semua tentara bayaran Star-Lord terputus pada saat yang sama. Mengecewakan. Pedang diangkat berdampingan, dan Kiki terbang maju. Para tentara bayaran yang berantakan pada saat ini tampaknya telah menjadi orang mati yang tangguh dalam pertempuran. Puff. Batu adalah pedang. Tuan di sebelah Drodia yang hendak menghunus pedang terbunuh, darah berceceran, dan orang-orang di sekitar Drodia tiba-tiba berubah wajah. Benar-benar ingin membunuh. Wajah Drodia juga berubah. Dia tidak pernah menyangka Xiao Yu akan berani melakukannya, yang sangat tidak terduga. Xiao Yu, kamu berani membunuh orang-orangku, apakah kamu tahu konsekuensinya? Drodia berteriak dengan marah. Jika Xiao Yu tidak mendengarnya, dia mengeluarkan sebotol mie mengjiu, mengambil cangkir, dan mengisinya sendiri dengan gelas, membantingnya dan meminumnya. Drodia melihat ini, wajah Jun berubah marah. Xiao Yu mengabaikan omelan dan raungan. Rende dia, melihat Xiao Yu tidak mengatakan itu, Tekrus segera memerintahkan pembunuhan, dan semua tentara bayaran mengangkat pedang mereka dan berteriak untuk membunuh mereka. Berhenti. Tepat pada saat itu, guntur yang menggelegar terdengar. Mulut Xiao Yu dimiringkan, dan ada sedikit pembunuhan di wajahnya, tetapi dia tidak berbicara. Dia masih terobsesi dengan anggur mimpi, dan dia bahkan tidak mendongak, karena dia mendengar suara ini tadi. Itu adalah Steger. Dia terbang langsung dari stasiun resimen tentara bayaran Xingluo. Stegel, kamu lancang, berani masuk ke resimen tentara bayaranku secara pribadi. Ini bukan resimen tentara bayaran Starcross. Tekrus sangat marah. Steger ditampar di depan umum. Anda harus tahu bahwa kedua belah pihak selalu bermusuhan satu sama lain, dan satu sama lain tidak menyenangkan satu sama lain, dan karena ini, banyak kali gesekan telah terjadi, tetapi mereka telah menahan diri. Baru-baru ini terjadi konflik. Demi rasa malu terbesar dalam hidupnya, Steger malah menempatkan 3 orang dalam di sekelilingnya. Pergi, Steger menyeruput. Dia sama sekali tidak mengayunkan senjatanya, tetapi hanya meninju ke udara, bertabrakan dengan pedang besar Turkrus, dan Turkrus langsung terguncang mundur. Dari segi kekuatan, dia sedikit lebih buruk. Lancang, Xiao Yu menunggu kesempatan ini, kesempatan untuk menembak. Sebelum suaranya jatuh, dia keluar dari aula depan. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Jika itu adalah pita, Xiao Yu terbang di atas kepala seorang pria, dan tinju merupakan pukulan berat bagi Steger. Steger tidak menyangka Xiao Yu berani menembak. Ketika dia memikirkannya,
dia mewakili resimen tentara bayaran Starcross dan agama teratai hitam yang diwakili oleh Drodia, setidaknya juga untuk menghalangi Xiaoyu. Aku kalah darimu terakhir kali karena daun air aneh itu, yang membuatku tidak dapat mengerahkan 30% kekuatanku sama sekali. Apakah aku takut kamu akan gagal? Tuan, bahkan ketika ingin memberi Xiaoyu sedikit warna, dia juga meninju. Tinju naga, mulut Xiaoyu sedikit terangkat. Dia bukan keluarga kuno atau orang asing. Dia bisa sepenuhnya bunuh diri dengan kekuatannya sendiri, tanpa kekuatan elang emas dan jiwa binatang buas. Oh, kedua tinju itu bertabrakan. Cahaya tiba-tiba meledak dari tinju mereka, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk menutup mata mereka, dan gempa susulan kekuatan itu bahkan lebih mengejutkan bagi orang-orang di sekitar mereka. Lihatlah dua orang lagi. Xiaoyu berdiri diam di langit. Nastegel mengerang karena guncangan, dan jatuh ke tanah di ketinggian, tangan kanannya mengalami patah tulang, sedikit darah mengalir keluar, dan tangan kanannya juga terluka. Bagaimana mungkin regimen tentara bayaran Xingluo membiarkanmu bersikap begitu lancang? Xiaoyu melipat tangannya dan menatap Stegle dan Drodia dengan acuh tak acuh. Ayo, hancurkan mereka yang berani datang dan membuat masalah, para penentang, bunuh tanpa ampun. Kuat, benar-benar kuat. T-Cruz, yang telah diam-diam ditekan oleh mereka berdua, segera menjadi bersemangat dan berteriak, perintah Xiesao, belum dilaksanakan. Kakak-kakak, semua tentara bayaran Xingluo mengangkat senjata mereka. Pelan, teriak Steger. Dia bahkan ada di sini sebagai penduduk kelompok tentara bayaran Starlord. Mungkin dia dan Drodia memiliki tuan di belakang mereka, tetapi mereka harus bergegas. Saya khawatir mereka sudah mati. Saya ceroboh dalam masalah ini, dan saya harap Xiesao tidak menyalahkannya. Steger meminta maaf. Xiaoyu mendengus dingin, hanya kali ini, saya akan membunuhmu lain kali. Pernyataan ini pelit, dan semua tentara bayaran Starluo yang bersemangat berteriak keras. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Momentum itu menembus langit. Bahkan T-Cruz dan Rock sama-sama melihat darah mereka mendidih, dan saat semua orang berteriak keras, mereka melepaskan semua perasaan depresi akhir-akhir ini. Kulit Steger, bagaimana denganmu? Xiaoyu perlahan berbalik untuk melihat Drodia. Wajah Drodia sangat jelek, 4 atau 5 orang telah terbunuh, dan tubuh dingin itu tergeletak di depannya. Aku, Xiaoyu berkata dengan dingin, katakan. Bang, 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 semua tentara bayaran mengetuk tanah dengan senjata dan berteriak serempak, katakan. Katakan, katakan, sikap yang mengesankan itu begitu meyakinkan. Aku minta maaf, kata Drodia sambil menggigit geraham belakangnya. Xiaoyu kemudian menunjukkan sedikit sarkasme dan melambaikan tangan, biarkan mereka pergi. Para tentara bayaran secara otomatis menyerah. Drodia dengan cepat membawa orang-orang dan Steger bersama-sama. Keduanya saling memandang dan dengan cepat meninggalkan stasiun tentara bayaran Starluo. Ketika dia sampai di pintu, Steger berbalik dan mencibir, Xiesao, kuharap Ming Yu masih sangat bahagia sampai larut malam. Aku tidak sempat menangis ketika melihatnya. Drodia menggertakkan giginya, karena dia sudah mati saat itu. Bagaimana orang mati bisa tertawa dan menangis? Pergi, T-Cruz berteriak. Sekelompok tentara bayaran segera bertemu, minggir. Kedua wajah populer itu pucat, tetapi tidak ada yang bisa dikatakan, dan pergi dengan susah payah. Membawa mereka pergi, para tentara bayaran Xingluo bersorak. Mereka sudah cukup tertekan selama beberapa hari ini, dan akhirnya kehabisan napas. Hanya Xiaoyu yang mengerti bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Kedua belah pihak telah bekerja sama. Kemudian besok malam, pemerintah utama kota dan partainya ditakdirkan untuk berada dalam masalah, tetapi mereka tidak dapat pergi atau tidak. Dengan cara itu, mereka dapat mengerahkan lebih banyak pasukan untuk melanjutkan serangan. Bukan hanya dia, tetapi bahkan para tentara bayaran ini mungkin mati untuk ini. Tetapi yang lebih merepotkan sekarang adalah apakah kekuatan ras Assassin Mo dan Glick akan campur tangan. Jika mereka juga campur tangan, itu benar-benar jalan buntu. Rock, tetaplah di sini. Jangan biarkan siapapun datang ke sini untuk membuat masalah. Aku akan keluar. Xiaoyu mengerang, masih merasa bahwa penting untuk mengetahui seberapa besar kekuatan yang dimiliki pihak lain terlebih dahulu. Rock dan T-Cruz setuju, dan keduanya secara pribadi mulai berpatroli. Adapun Xiaoyu, menyapa Yaking dan Yun Mengyao,
dia meninggalkan stasiun Xingluo. Keberadaan seni tanah dan sinertong membuat Xiao Yu yakin mengetahui rahasia orang lain, tetapi begitu dia berjalan keluar, dia merasa seseorang mengikutinya. Xiao Yu tersenyum sedikit, dan berjalan-jalan dengan sikap main-main, mencoba menyingkirkan pelacak. Ketika dia berjalan ke sudut, Xiao Yu langsung menggunakan teknik tembikar dan memasuki tempat yang berjarak lebih dari 30 meter di sebelah kiri. Di restoran, jajaran atas dari jajaran manusia menggunakan tembikar, tetapi jaraknya lebih jauh. Dia menaiki restoran di lantai 2, menemukan meja di sebelah jendela, duduk, meminta beberapa makanan ringan kota cahaya bulan, dan melihat keluar, dan melihat bahwa pengikut itu masih mencarinya di sekitar, dan tidak bisa menahan tawa. Mengikutinya, saya khawatir bahkan ahli pelacakan yang paling pintar pun tidak akan berhasil. Makanan pembuka pun muncul, Xiao Yu mencicipinya, dan pada saat yang sama, dia berpikir tentang bagaimana menghadapi hal berikutnya. Begitu dia menyesap 2 teguk, seorang pria parubaya berusia 30-an datang sambil tersenyum, dan mengungkap identitasnya begitu dia berbicara. "Xiao, bisakah kamu duduk?" Pria parubaya itu sangat biasa, dan sulit dikenali saat terlempar di tengah keramaian. Xiao Yu menatapnya sambil tersenyum dan bergumam dalam hatinya, siapakah orang ini? Terserah, Xiao Yu berkata dengan ringan. Orang parubaya itu duduk di seberang Xiao Yu. Kudengar Xiao punya banyak fantasi. Aku ingin tahu apakah Xiao bisa memberiku sebotol dan mencicipinya. Apa kau tidak takut aku meracuni? Xiao Yu berkata dengan penuh minat. Haha, bagaimana mungkin Xiao diracuni? Lagi pula, anggur impian itu dibuat oleh Nona Xian, Xiao tidak tega meracuninya. Apa yang dikatakan pria parubaya itu tampaknya tidak masuk akal, tetapi Xiao Yu mendengarnya dan semangatnya menjadi segar kembali. Qi Guang yang menarik perhatian menatap pria parubaya itu, Xiao Yu bergumam dalam hatinya. Dia telah meminum anggur impian jarak jauhnya dari guru jahat Batulu, dan sekarang semuanya diberikan kepadanya dalam jumlah besar oleh Xian. Hanya sedikit yang tahu ini. Orang ini tahu, jika kamu tidak takut, aku akan memberimu sebotol. Xiao Yu tersenyum dan mengeluarkan sebotol Mi Mengjiu dan memberikannya kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu sangat gembira. Dia mengambil anggur Meng-Meng dan mengisinya dengan gelas. Dia menyesapnya dan memujinya, anggur yang enak, rasa anggur Meng-Meng yang diambil dari tuan muda hampir sama. Xiao Yu, yang agak terkejut, mengerjap. Anggur impian, hanya beberapa orang di seluruh benua, hampir semua Xiao Yu tersebar, dan hubungan antara orang-orang ini dan Xiao Yu secara alami sangat kuat. Yang mulia, kata Xiao Yu, pria parubaya itu menuangkan anggur di restoran sedikit di atas meja, mencelupkannya dengan tangannya, dan menuangkannya dengan lembut di atas meja. Itu adalah simbol yang aneh. Kelihatannya seperti ombak yang bergulung-gulung, dan kelihatannya itu adalah pandangan yang dekat. Bunga-bunga eksotis. Xiao Yu sangat gembira ketika dia melihat ini. Apakah kamu keluarga Lang? Tepat sekali, namaku Lang Xiaoyun. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, sejak mencicipi Meng-Meng yang dibawa pulang oleh tuan muda, saya tidak bisa mencicipi anggur enak lainnya, jadi saya berkeliling dan ingin saya meminta minuman yang enak, dan kebetulan ada bulan purnama yang bagus di Wang Yuecheng, jadi saya tinggal. Petik 2. Simbol yang dilukis oleh Lang Xiaoyun adalah simbol Lang Jia. Jangan melihat simbol ini sesederhana itu, tetapi orang-orang yang bukan darah keluarga Lang tidak dapat digambarkan. Ini sedikit seperti mantra khusus. Ini juga dirancang oleh setiap keluarga kuno dan alien untuk membedakan identitas. Tidak mungkin bagi orang luar untuk berpura-pura. Haha, pendahulu saya telah menyelesaikan kebutuhan mendesak saya. Xiao Yu bersemangat. Awan tawa gelombang ini seharusnya menjadi cabang sampingan dari keluarga gelombang, tetapi sejauh yang dapat dibagi dengan gelombang mimpi di tangan langit pertempuran gelombang, jelas kekuatannya pasti tidak buruk. Tidak harus. Lang Xiaoyun berkata sepatah kata air dingin, aku hanya kelas paling suci. Jika itu adalah kelas Raja Surgawi, mungkin dia bisa meringankan kebutuhan mendesak Xiao. Xiao Yu berkata dengan heran, apakah mereka kuat? Lang Xiaoyun berkata, tidak seperti itu, tetapi kekuatan mereka terlalu rahasia. Kelompok tentara bayaran Star-Cross mengatakan bahwa hanya satu dari master paling suci yang didedikasikan untuk melindungi Stegle. Kuncinya adalah teratai hitam. Di satu sisi, bahkan pemimpin kota Xieqiang adalah anggota teratai suci,
dan tidak ada yang bisa menjamin seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Petik 2. Itu karena beberapa kekuatan eksternal dari keluarga Yan yang diwakili oleh Glick juga membuat pusing. Aku tidak tahu berapa banyak yang ada di kota bulan. Selain itu, orang-orang Mo tampaknya memiliki hubungan dengan kelompok tentara bayaran Starcross. Keraguanku muncul. Orang-orang Mo tidak punya pos di sini, jadi mereka seharusnya tidak muncul. Lang Xiaoyun berkata, itu Glick yang kau katakan, tetapi dia punya beberapa orang. Tetapi jangan khawatir, Glick sendiri juga terpengaruh. Dia terluka parah dan bisa diabaikan. Dia berhenti sejenak, menunjuk jarinya ke jalan di kejauhan. Masalah sebenarnya masih orang-orang di jalan itu, tempat semua resimen tentara bayaran utama ditempatkan. Beberapa dari mereka dulu mereka memiliki hubungan dekat dengan korps tentara bayaran mahkota. Akan sangat sulit jika mereka juga turun tangan. Sisa-sisa korps tentara bayaran mahkota. Xiaoyu tidak mengharapkan masalah seperti itu. Dia memikirkannya sebentar, tetapi itu mungkin saja. Korps tentara bayaran mahkota dihapus dengan kuat oleh Hoshino. Jika mereka tidak memiliki kebencian, itu jelas tidak mungkin. Meskipun resimen tentara bayaran ini tidak kuat, mereka dapat membawa beberapa ke Holy Master tampaknya tidak terlalu sulit, bagaimana kita harus mengatasinya. Xiaoyu menyentuh dagunya dan menyipitkan matanya. Sebenarnya, mereka masih sedikit cemburu. Bagaimanapun, resimen tentara bayaran mahkota mudah disapu bersih. Jika mereka menembak, menunggu mereka pasti akan hancur, jadi resimen tentara bayaran ini juga harus ragu-ragu. Lang Xiaoyun berkata, takut balas dendam. Mata Xiaoyu berbinar dan dia tersenyum, kurasa aku punya cara untuk membuat mereka tidak berani campur tangan. Lang Xiaoyun bertanya, bagaimana caranya? Pencegahan. Xiaoyu tersenyum dan berkata, bukankah mereka khawatir tentang pembalasan? Lalu aku menjelaskan kepada mereka bahwa jika mereka menembak, mereka pasti akan menghadapi pembalasan. Dia bermain dengan gelas anggur, tentu saja, aku tidak bisa mengunjungi mereka di pintu, seperti itu hanya akan membuat mereka kesal. Aku bisa bermain dengan kelompok tentara bayaran Starcross. Mata Lang Xiaoyun berbinar dan dia berbisik, ide bagus. Resimen tentara bayaran Starcross baru saja pergi ke resimen tentara bayaran Xingluo untuk berdemonstrasi. Kalian bisa memperingatkan mereka jika kalian melawan kali ini. Pembalasan besar-besaran dari resimen tentara bayaran Xingluo pasti akan membuat mereka tidak berani menembak. Kemudian dia mengerutkan kening. Tapi resimen tentara bayaran tingkat bintang itu ada, jika kalian pergi, aku khawatir. Xiaoyu tersenyum dan berkata, usiaku belum 20 tahun. Tidak bisakah aku berbicara dengan para master generasi muda dari korps tentara bayaran Starcross? Hebat, Lang Xiaoyun tertawa. Namun, itu tidak cukup baik. Hei, itu disebut caranya sendiri tetapi juga tubuhnya sendiri. Xiaoyu tertawa. Dia menepuk meja, melompat ke udara, dan terbang keluar jendela. Lang Xiaoyun menatap, kau yang mentraktirku, aku yang bayar. Haha. Xiaoyu tertawa keras dan terbang langsung ke stasiun resimen tentara bayaran Starcross. Perilakunya secara alami menarik perhatian semua orang. Pusat kota, terbang di udara, sulit untuk membiarkan orang melihatnya. Xiaoyu turun dari langit seperti burung dewa, berdiri di luar resimen tentara bayaran Starcross, dan berkata dengan keras, Stegel, keluar dan jawab. Tepat setelah melayani Lingdan, Steger yang diperban mendengar teriakan itu dan mengerutkan kening. Xiaoyu benar-benar datang ke pintu. Apa artinya ini? Stegel, ambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Drodia menggeram. Stegle meliriknya dan melangkah maju. Xiao, apa saranmu? Xiaoyu tertawa, tidak apa-apa. Saya mendengar bahwa korps tentara bayaran Starcross telah melatih banyak talenta muda. Saya ingin membandingkan dengan mereka. Korps tentara bayaran Starcross seharusnya tidak berani setuju. Persetan denganku. Stegle langsung mengumpat, generasi muda resimen tentara bayaran Starcross. Bahkan jika era Mesozoikum bukanlah lawannya, bagaimana generasi muda dapat bersaing dengannya? Tentu saja aku tidak akan menolak, aku akan melawanmu. Tetapi tidak ingin ada yang keluar dari kerumunan. Xiaoyu menoleh dan menatapnya sekilas, apakah itu kamu? Petik 2, dan aku, orang lain keluar. Xiaoyu melihat lagi dan tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar seorang kenalan, orang pertama yang berbicara adalah cucu dari Yu Yaji, Patriark Agung Sekte Teratai Hitam,
yang hampir menjadi lawan di kontes pemuda daratan Yu Yunfeng. Pembicara kedua juga merupakan cucu dari penginjil teratai hitam Yu Yaji, saudara laki-laki Yu Yunfeng, dan Xiao Yu bermain melawan kota Telo, dan memberi Xiao Yu api jahat teratai hitam untuk membantu kekuatan roh Lei meningkat pesat, dan kemudian Yu Yunchao, yang memenuhi persyaratan harimau putih binatang buas untuk mengangkat segel. Kedua bersaudara itu bahkan bergegas ke kota Moyue. Bagi mereka berdua, terutama Yu Yunfeng, Xiao Yu tahu bahwa jangan melihatnya disingkirkan oleh Luo Fangbei dari keluarga kuno, tetapi setelah Yaking menonton pertandingan, dia memberitahu Xiao Yu mengapa Yu Yunfeng disingkirkan. Sangat mungkin itu disengaja, atau bahwa Luo Fangbei tahu bahwa Yu Yunfeng memiliki beberapa kekuatan yang kuat seperti mantra, jadi dia tidak memberinya kesempatan untuk melemparkannya, dan memaksanya untuk berduel dengan satu tembakan. Yu Yunfeng bahkan tidak memiliki satu tembakan pun. Di wilayah magis Kekaisaran Turo, Xiao Yu juga menyaksikan bakat Yu Yunfeng, yang kedua setelah garis depan Zhou Zhenwang. Dia telah sepenuhnya dikultivasikan oleh teratai suci, dan kekuatannya mungkin sangat meningkat. Beberapa kekuatan seperti misteri, mengalahkannya tanpa mengikuti aturan permainan, tidak semudah itu. Yu Yunfeng, aku tidak bertarung terakhir kali, sayang sekali. Xiao Yu tertawa. Yu Yunfeng juga tertawa, ya, aku minta maaf. Dia membalik pergelangan tangannya, kilatan cahaya dingin menyala, dan tombak muncul di tangannya. Benar saja, tidak ada kekuatan nyata yang ditunjukkan selama permainan. Xiao Yu mengingatnya dengan sangat baik. Yaking mengatakan bahwa saat itu Yu Yunfeng belum mengeluarkan senjata. Senjata ini disebut senjata roh pusaran ganda. Yu Yunfeng berkata dengan ringan. Salah satu dari 10 prajurit teratas. Seseorang segera berteriak. Senjata roh pusaran ganda itu adalah salah satu dari 10 es misterius teratas. Xiao Yu tidak bisa tidak memikirkan Feng Wuxiao Mungun, salah satu dari 10 prajurit teratas yang dikendalikan oleh Xian. Dia melihat kekuatan prajurit itu, meskipun keluarga Wang lah yang membuat Feng Wuxiao Mungun melalui upaya beberapa generasi. Kekuatannya telah sangat ditingkatkan, tetapi mungkin sepasang tornado spirit gun ini tidak lemah. Pertempuran yang begitu sengit, bagaimana mungkin saudara-saudara kita tidak menontonnya secara langsung. Di tengah tawa, dua orang perlahan keluar dari kerumunan. Xiao Yu tidak bisa menahan senyum, yang datang sebenarnya adalah seorang kenalan. Cucu Gu Yunying, penjaga teratai hitam yang telah bertarung dengannya di Danau Dewi Tianluo, telah menguasai keterampilan sihir jahat Gu Jiangxian dari keluarga Gu 300 tahun yang lalu. Yang lainnya terlihat mirip dengan Gu Jiangxian. Gu Jungang, Yu Yunfeng melihat, mengapa kamu datang ke kota Moyue? Gu Jungang, seorang pria berusia 25 tahun yang datang bersama Gu Jiangxian, tertawa dan berkata, apakah kamu hanya mengizinkan kedua saudaramu Yu Yunfeng dan Yu Yunchao untuk datang? Kamu tidak bisa membiarkan saudara-saudara kita berkumpul untuk bersenang-senang. Awalnya, dia ingin mengajar resimen tentara bayaran Starcross, dan kemudian menghalangi resimen tentara bayaran lainnya yang baru saja akan bergerak. Xiao Yu tidak pernah berpikir bahwa dia akan menarik kekuatan tersembunyi dari teratai hitam. 4 saudara, apakah kamu ingin, kata Yu Yunchao. Yu Yunfeng menggelengkan kepalanya sedikit. Tindakan mereka jatuh ke mata Xiao Yu, dan mereka tidak bisa menahan senyum. Tampaknya agama suci teratai hitam benar-benar legendaris. Dua pelindung besar Yu Yaji dan Gu Yunying adalah saingan yang mematikan. Dalam hal ini, kota Wang Yue benar-benar akan semarak. Putra keempatmu, bukankah kamu, seperti dalam kompetisi daratan, tidak memiliki kesempatan untuk menembak, kamu akan ditusuk. Jika demikian halnya, yakinlah, tidak peduli bagaimana kita semua adalah agama teratai hitam. Aku pasti akan marah padamu, dan aku akan mengajar orang pertama ini dalam kompetisi pemuda daratan. Gu Jungang tertawa. Dia tampaknya merendahkan Xiao Yu, tetapi sebenarnya juga ironis bagi Yunfeng. Seperti yang dipikirkan Xiao Yu, Luo Fangbei, yang berasal dari keluarga kuno Luo, tidak memberi Yunfeng kesempatan untuk bermain, dan memaksanya untuk menyerah. Dengan kekuatan Yu Yunfeng, ditambah salah satu dari 10 prajurit misterius teratas, mungkin saja memiliki mantra rahasia. Dengan tidak adanya guntur roh dan angin roh, dan karena kebutuhan untuk menyembunyikan kekuatan elang emas, jiwa binatang buas, Xiao Yu juga kembali tidak begitu yakin. Kematian abadi guntur roh dan angin roh pasti akan membuatnya bergantung pada kekuatannya sendiri. Dan situasi di sini juga sudah hancur,
tidak sampai saat terakhir, Anda dapat menggunakan kekuatan jiwa binatang suci elang emas, jurus rahasia mutlak ini, tidak dapat diungkap. Saya hanya kalah sekali di Yunfeng kali ini, dan hanya sekali. Yu Yunfeng berkata dengan dingin, dan dia melihat Xiao Yu, tidak akan pernah ada yang kedua. Itu seperti pernyataan yang kuat. Xiao Yu tersenyum acuh tak acuh. Kalau begitu, Anda siap kalah hari ini. Xiao Yu, Anda terlalu sombong. Karakter macam apa saudara keempat saya, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengalahkannya. Yu Yunfeng tidak berbicara, Yu Yunchao memanggil, dan dia hampir membunuh Xiao Yu di kota Telo. Makhluk kematian itu masih penuh dengan kebencian. Xiao Yu mendengar kata-kata itu dan tertawa keras, orang pertama dalam kontes pemuda daratan agung saya tidak memenuhi syarat untuk mengalahkan orang yang bahkan tidak bisa masuk 6 besar. Yu Yunchao, Anda sangat bodoh. Dasar brengsek. Yu Yunchao marah. Oh, pergelangan tangan Yu Yunfeng terbalik, dan tombak pusaran angin ganda tiba-tiba menusuk. Hanya menusuk di udara, itu membuat udara berdenyut hebat, seolah menusuk ruang, paksaan mengalir keluar darinya, dan Yu Yunfeng melayang perlahan. Transendensi, dia juga telah mencapai tingkat metamorfosis. Adapun tingkat mana, Xiao Yu tidak bisa melihatnya. Xiao Yu mengeluarkan sarung tangan penguasa dan meletakkannya di tangannya. Di mana pisau Roh Kudus? Yu Yunfeng mengerutkan kening. Xiao Yu berkata dengan lemah, ketika diperlukan, itu akan dikeluarkan secara alami. Sombong, Yu Yunfeng sangat marah, yang benar-benar menghinanya. Bahkan Gu Jungang mengerutkan kening. Dia dan Yu Yunfeng adalah rival lama, dan tentu saja tahu kekuatan sejati Yu Yunfeng, Xiao Yu juga begitu. Orang ini selalu seperti ini. Gu Jiangxian tertawa. Gu Jungang mencibir, terlalu sombong, itu mencari kematian. Xiao Yu berkata dengan ringan, aku sombong. Sikat, Gu Yunfeng langsung marah, dan pergelangan tangannya terbalik. Sepasang tombak angin puyuh berubah menjadi cahaya dingin dan meledak. Dua pusaran angin kecil terbentuk di ujung tombaknya, mengeluarkan kekuatan yang merobek. Karena ingin berdiri, harus menyerang dengan agresif. Xiao Yu tidak gentar, dan bergegas. Maju, oh, alih-alih memukul keras dengan tinjunya, Xiao Yu meraih ujung tombak angin puyuh ganda, dan angin kencang yang dibawa oleh semangat juang yang kuat langsung meledakkan dua pusaran angin kecil itu. Yu Yunfeng memberikan minuman dingin, amarahnya melonjak. Pada saat yang sama, tangan kirinya berada di atas tombak angin puyuh ganda, dan kekuatan mengerikan meledak dari atas, seolah-olah Warcraft telah terbentuk dari senjata itu. Xiao Yu mendengus dingin, terus bergerak maju. Sepasang tornado Spirit Gun segera membentuk lengkungan lengkung, dan Xiao Yu segera mengirimkannya ke depan. Kekuatan elastis yang dibentuk oleh pembengkokan tornado Spirit Gun tiba-tiba pecah, seolah-olah Xiao Yu dan Twin Tornado Spirit Gun bergabung untuk menyerang. Puncaknya dibombardir dan terbang lebih dari 60 meter. Xiao Yu mengangkat jari telunjuk tangan kanannya dan menggoyangkannya dengan lembut. Kamu, tidak. Oke, satu gerakan menyerang balik Yunfeng. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Bahkan Gu Jungang dan yang lainnya memandang Xiao Yu sedikit tak terduga, dan dalam satu gerakan, ia memukul mundur Yu Yunfeng, yang menggunakan salah satu dari 10 senjata misterius teratas. Putaran ganda, anginnya pintar. Yu Yunfeng memiliki wajah tua dan wajah biru, dan sejauh ini ia tidak mau kalah dalam kompetisi pemuda daratan. Ia tidak berharap untuk bermain melawan Xiao Yu. Dalam kemarahan, ia langsung menggunakan pengetahuan. Saat ia minum, ia melihat tombak angin puyuh kembar bergetar, dan sentuhan cahaya putih keperakan menyelimutinya, dan sosok Yu Yunfeng bergetar, dan segera melesat seperti kilatan petir. Panggilan, panggilan, dua angin puyuh muncul dari kanan dan kirinya. Kedua angin puyuh itu berputar di sekelilingnya sebagai pusat, sehingga membentuk angin puyuh besar, menjangkau dari kejauhan dengan cara menyapu. Kecepatan Yu Yunfeng juga tiba-tiba meningkat. Xiao Yu juga terkejut dengan kecepatan itu. Dia mengerti arti dari roh angin, yang seharusnya sangat ditingkatkan dengan kombinasi dari senjata roh siklon ganda dan elemen angin antara langit dan bumi. Manusia tidak dapat mempraktikkan sihir, tetapi jiwa binatang pusaran angin disegel dalam senjata roh angin puyuh ganda, tetapi itu dapat dilakukan, sehingga dapat meningkatkan kekuatan tempur Yunfeng. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Xiao Yu melangkah keluar dan meraih tepat di atas angin puyuh. Segera di kepala dan kaki, tinju kanan mengenai.
Siapa rumah tinju naga? Raungan, Long Yin mengguncang langit, dan cahaya dan bayangan Tyrannosaurus Rex menyala. Xiao Yu turun dari langit dan langsung menerobos angin puyuh yang mengerikan. Tinju emas yang berkedip merobek angin puyuh dan membombardirnya dengan teror. Booming, sosok itu bergoyang dalam angin puyuh. Orang-orang melihat tombak pusaran angin ganda di tangan Yun Feng berayun, badan tombak melesat dari punggungnya, dan pusaran angin yang meledak dengan cepat menyatu di ujung tombak. Satu senjata menjadi satu. Oh, Xiao Yu meninju ujung tombak, pusaran angin yang baru terbentuk meledak lagi, dan cahaya keemasan seperti T-Rex menerobos badan senapan. Raungan, ada lolongan Warcraft yang mengerikan dari Twin Cyclone Spirit Gun. Gemetar, itu benar, kedua tombak pusaran angin itu gemetar, takut, dan gugup. Itu karena roh binatang Warcraft yang mendominasi kedua tombak pusaran angin itu tidak dapat dikalahkan di hadapan Tyrannosaurus Rex. Bahkan jika itu hanya kombinasi dari semangat juang Xiao Yu. Tombak angin puyuh ganda memimpin untuk mundur. Bagaimana Yu Yun Feng melawan? Segera setelah terkena, dia jatuh dari ketinggian. Tombak angin puyuh ganda jatuh dari tangannya dan menusuk tanah. Ayo, begitu Xiao Yu melangkah keluar, Yun Feng bergegas untuk melawan. Tinju dan kaki bertabrakan, Xiao Yu tidak terguncang olehnya, tetapi ditekan dari atas ke bawah, Yun Feng menggertakkan giginya dan melawan dengan putus asa. Kakak, kekuatan besar datang dari kaki Xiao Yu, dan tombak angin puyuh kembar yang menghancurkan mulai masuk ke tanah, membuat Yun Feng masih tak terhindarkan mendarat. Xiao Yu menatap Yun Feng dengan dingin, sosoknya gemetar, dan amarahnya yang mengerikan melonjak keluar. Oh, Yun Feng segera berlutut dengan satu kaki, tertindas. Empat saudara, Yun Chao berseru, Yun Feng. Gu Jungang juga terkejut. Xiao Yu mengulurkan jari-jarinya sedikit, kamu, kalian bertiga, datang bersama. Boom, Yun Chao tidak menyangka bahwa cahaya hitam di belakangnya menyala. Sayap dewa teratai hitam muncul di belakangnya, sedikit gemetar, dan segera meledakkan dua api teratai hitam. Dia juga mengayunkan pedangnya untuk membunuhnya. Xiao Yu memiliki ingatan baru tentang api jahat teratai hitam. Dia menyambarnya, dan ingin melihat apakah Tricolor Sendan akan menyerap kekuatan api jahat teratai hitam. Tetapi dia kecewa sebagai hasilnya, Tricolor Sendan tidak lagi menyerap kekuatan embrio teratai hitam. Dengan kata lain, sama seperti binatang buas putih, dia benar-benar kehilangan penyerapan guntur roh, angin roh, api aneh, dan air yang berbeda. Meskipun ada air roh kecubung yang berbeda, tetapi itu ditakdirkan untuk tidak tumbuh, itu hanya dapat digunakan sebagai penyembuhan. Dalam pertempuran, air roh kecubung terlalu lemah untuk berguna. Langsung, Gu Jungang melihat Xiao Yu benar-benar mengulurkan tangan dan meraih api jahat teratai hitam, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sedikit, tidak lagi peduli dengan wajahnya, dan berteriak pada Gu Jiangxian. Gu Jiangxian menyeringai, aku menunggu saat ini. Segera melangkah maju, berdiri kokoh di tanah, tangannya bergerak cepat di kehampaan. Dia ingin melakukan kata-kata sihir jahat. Tampar, tampar. Gu Jungang kemudian mengeluarkan senjata aneh, senjata super sakral. Moro memecahkan cakar kosong, seperti cakar Warcraft besar, tetapi terbuat dari logam khusus. Bejana super sakral sama sekali tidak sebanding. Gu Jun baru saja naik ke langit, meraih tangannya secara berurutan, dan Moro memecahkan cakar kosongnya dan melambaikan suara lolongan tajam, mengganggu semangat orang lain. Empat master bergabung. Ayo, perang super dimulai. Generasi pertama dari orang-orang muda daratan untuk melawan empat tuan sendirian. Prajurit misterius, artefak super sakral, artefak suci, dan teknik rahasia semuanya dikeluarkan. Orang-orang mendidih. Awalnya, kota Yuiwe dekat dengan pegunungan matahari terbenam. Banyak tentara bayaran akan berhenti di sini. Resimen tentara bayaran mendirikan stasiun penduduk, dan arusnya besar. Wajar jika kota Yuiwe baik untuk rakyat dan para bangsawan. Seng, banyak orang berbondong-bondong. Jalan ini sudah penuh sesak. Banyak orang naik ke atap, di atas pohon besar. Berlututlah. Xiao Yu menatap dingin ketiga tuan itu, tetapi tiba-tiba di bawah kakinya. Oh, kaki Yun Feng yang lain juga berlutut di tanah, setengah dari sepasang senjata roh angin puyuh tenggelam ke dalam tanah. Saat ini, Yun Feng memiliki kekuatan yang lebih misterius dari senjata roh angin puyuh, dan misterinya, tetapi tidak dapat digunakan, wajahnya sudah memerah, berkeringat seperti hujan, tubuhnya gemetar.
Sulit untuk menolak. Api jahat Heilian berkumpul di segala arah. Yu Yuncao tahu bahwa kekuatannya tidak baik. Dia hanya bisa mengandalkan sayap Dewa Teratai Hitam yang dapat membantunya membunuh banyak orang, dan langsung menggunakan kekuatan terkuat. Pola teratai hitam pada sayap Dewa Teratai Hitam tiba-tiba berdiri. Seolah-olah dibangkitkan. Setelah berputar cepat, Anda melihat 8 api jahat teratai hitam Xiaoyu muncul dari udara tipis, terbakar dan menyatu dengan Xiaoyu. Jahat, terlarang, bergerak, hancurkan, potong, retak. Gu Jiangxian juga meminum kata-kata sihirnya yang ajaib. Tidak seperti pertempuran terakhir, dia menampilkan karakter emas yang penuh dengan pembunuhan yang intens dalam satu napas, seolah-olah tentara yang telah mengalami pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya di medan perang bergegas dari segala arah untuk mengelilingi Xiaoyu. Hancur, Gu Jungang melambaikan tangannya berturut-turut, dan Moro memecahkan cakar kosong Guang Hua Daseng. Untuk sesaat, itu tampaknya berubah menjadi cakar Warcraft, mencabik-cabik segalanya dan membunuhnya. Ketiga master mengerahkan kekuatan terkuat mereka. 3 master memiliki kekuatan terkuat untuk menyerang. Siapa yang bisa menghentikannya? Setidaknya dia Xiaoyu sulit untuk dilawan. Steger dan Brodia saling memandang, dan tertawa, seolah melihat akhir yang mengerikan dari Xiaoyu, terutama Brodia yang menari dan bersemangat. Xiaoyu menembakkan cahaya terang dengan matanya. Pada saat kritis ini, dia masih punya waktu untuk melirik Steger dan Brodia, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan menginjak apa yang disebut master ini terlepas dari apakah itu Steger atau Brodia. Bahkan Gu Jungang dan 3 orang lainnya sama sekali tidak percaya pada Xiaoyu, mengandalkannya untuk menginjak mereka bertiga. Sungguh lelucon. Jangan lupa bahwa Yu Yunfeng menginjak kakinya dan kekuatan pemberontakan diseret oleh Yu Yunfeng. Bagaimana dia bisa menjadi lawan 3 pihak, dan merupakan lelucon besar bahwa dia harus menginjak mereka di bawah selimut. Ketiga tuan itu semuanya keluar. Xiaoyu menginjak Yu Yunfeng dengan 1 kaki dan mencemooh ketiga tuan itu. Seperti dewa, dia mengendalikan hidup dan mati dunia. Dengan 1 tangan terentang, roh pendendam yang mengamuk segera menggulung, dan lautan badai mengelilinginya. Pada saat yang sama, ditemukan bahwa di dada dan perutnya, telur energi aneh tampaknya pecah. Cahaya dan bayangan Tyrannosaurus Rex tertinggi, disajikan kepadanya. Raung, Xiaoyu menggeram dan menggeram. Cahaya dan bayangan Tyrannosaurus Rex yang menyertainya sama saja, gejolak teriakan di dunia, jika Tyrannosaurus yang asli menggemakan naga yin yang menakutkan. Suara itu memecah langit, bum 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 bum, Long Yin berdering, dan tubuh Xiaoyu membangkitkan cuaca yang ganas. Jenis kesombongan dan dominasi yang hanya memberi saya segalanya, terkondensasi menjadi paksaan tanpa akhir, dan luar biasa. Di bawah paksaan 8 teratai hitam, 7 api tiba-tiba meledak. 6 penuh dengan pembunuhan tanpa akhir, dan karakter besar seperti orang mati hancur dengan tenang. 5 dari mereka tersisa, tetapi hanya 1 dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda meledak. Belum menembak, masih memecahkan 2 penyerang terkuat. Sayap Dewa Teratai Hitam dari senjata divisi kutukan kuno, dari kata-kata sihir jahat yang sebanding dengan 10 misteri misterius, semuanya menghilang di bawah tekanan tanpa akhir. Melihat Xiaoyu, setiap orang memiliki dorongan untuk menyembah. Jika dia adalah dewa perang tertinggi, dia berdiri di kehampaan, menari liar, lurus menembus langit, matanya meledak menjadi cahaya substantif, seolah-olah dia bisa melewati masa depan. Tangan kanan terangkat dalam kehampaan, seolah-olah membawa kekuatan tertinggi dari miliaran. Kekosongan yang disebabkan oleh retakan muncul. Tinju naga dari tinju naga. Xiaoyu memainkan keterampilan bertarung terkuat. Kekuatan keterampilan bertarung ini terletak pada kekuatannya saat ini. Dia telah berubah menjadi keadaan superior, yang telah menyebabkan kekuatan tempurnya melonjak, dan pada saat yang sama, dia telah sangat meningkatkan kekuatan tinju naga-naga. Sebagai salah satu dari 3 keterampilan bertarung utama yang diciptakan oleh Ye Chaofeng, seorang ahli keterampilan bertarung, yang dikenal selama ribuan tahun, kekuatan Balongkuan sangat mengerikan, tetapi ranah Xiaoyu terlalu rendah, dan kekuatannya tidak terlalu mencolok. Itu dapat disertai oleh Xiaoyu kekuatannya terus meningkat, dan kekuatan Balongkuan yang sebenarnya telah berangsur-angsur muncul. Sebuah pukulan di udara, boom, cahaya dan bayangan naga dan tinju di antara dada dan perut berubah menjadi cahaya keemasan yang menembus dunia, dan angin kencang mendesak orang-orang di sekitarnya untuk mundur. Api teratai hitam terakhir dan kata, crack, meledak sebelum bayangan tinju emas tersentuh.
Kedua Master Yu Yun Chao dan Gu Jiangxian menghadapi serangan kekuatan itu. Selamatkan orang-orang, bentak Steger. Senyum Drodia, masih menari-nari dan menonton lelucon Xiao Yu, kaku di wajahnya, dan dia tidak percaya apa yang sedang dilihatnya. Kepalanya berdengung, takut, dan cemas. Keduanya mati di depannya, dan dia diharapkan akan dibunuh. Ketakutan, Drodia dan Steger bergegas keluar pada saat yang sama. Oh. Kedua master menyerang dengan sekuat tenaga mereka, mencoba untuk mencegat bayangan tinju tak terkalahkan yang menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan mereka juga dinaikkan hingga batasnya, dan pada saat yang sama, mereka menyerang dari kiri dan kanan. Pedang cahaya pedang datang ke langit. Kakak-kakak, pedang yang menyentuh lingkaran cahaya emas itu segera terguncang oleh goncangan, dan hanya itu. Hasilnya adalah dua senjata hancur dan berubah menjadi debu. Ribuan orang tercengang. Tinju Xiao Yu terlalu mengerikan. Tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Apakah dia benar-benar ingin menginjak keempat master dan menciptakan reputasi tertinggi sebagai orang gila? Pedang itu retak. Drodia dan Steger juga sangat kesakitan di dada dan perut, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulut mereka. Rao masih berusaha mati-matian untuk menangkap Gu Jiangxian dan Yu Yun Chao kembali. Empat orang terkejut dan terbang keluar. Bayangan tinju emas itu sama seperti sebelumnya, targetnya menunjuk langsung ke Gujungang. Maroko hancur, semua binatang menyembah. Gujungang juga memiliki wajah yang bermartabat, dan segera mengubah keterampilan bertarungnya menjadi keterampilan bertarung paling mengerikan yang dimilikinya. Dia melemparkan tangannya dan cakar retak Moro terbang keluar. Cakar aneh itu awalnya terbuat dari logam, tetapi mereka berubah menjadi dua cakar monster yang mengerikan di udara, yang mengandung fluktuasi energi aneh, dan mereka terbang dan menepuk tinju emas di ketinggian. Boom! Keduanya bertabrakan. Kekuatan badai itu langsung menyebar ke segala arah di sekitar titik serangan, semua yang berada dalam jarak 30 meter dari lingkaran itu hancur, dan semua bangunan berubah menjadi puing-puing. Tunggu sampai semuanya kembali tenang. Xiao Yu dan Gujungang saling berhadapan. Sangat kuat, tetapi gagal menyembuhkanku. Gujungang berkata dengan ringan, tetapi ada gelombang besar di hatinya. Jika ada dua master kuat yang memberikan pukulan terkuat, pasti ada Drodia dan Steger. Keduanya melesat di tengah, aku khawatir kekuatan ini pasti akan menimpanya. Aku bilang, aku ingin meletakkan kalian semua di bawah kakiku. Xiao Yu berkata dengan dingin. Gujungang tertawa, tidak mungkin. Suaranya tidak jatuh, tangannya melambai cepat di udara, dan sedikit kekuatan surga dan bumi melonjak liar di sekelilingnya. Kemudian dia melihat Moro, yang telah jatuh ke tanah, menggigil. Cahaya redup dan gelap muncul dari atas. Tersihir, itu adalah demonisasi, haha, Xiao Yu, kamu tunggu. Kematian, Yu Yun Chao tertawa. Gu Jiangxian berkata dengan lebih bersemangat, akhirnya gunakan misteri ajaib ini. Demonisasi adalah istilah yang relatif asing bagi Xiao Yu. Dia telah mendengar banyak teknik misterius, tetapi belum pernah mendengar apa arti demonisasi. Tetapi melihat cahaya redup cakar retak Moro tumbuh. Kekuatan yang merobek langit dan bumi juga melambai. Cakar retak Moro sendiri hanyalah sebuah senjata, dan kekuatan yang luar biasa seperti itu pecah. Xiao Yu memikirkan jatuhnya bulan dari pedang surgawinya. Itu benar, demonisasi adalah untuk membiarkan Moro yang sangat suci memecahkan cakar kosong untuk mencapai kekuatan prajurit Dewa Surgawi. Betapa mengerikannya para Dewa Surgawi. Meskipun cakar retak Moro hanya sementara, kekuatannya masih menakutkan, bagaimanapun juga, prajurit Dewa Surgawi adalah senjata teroris tingkat atas. Keterampilan bertarung, sihir yang luar biasa, Xiao Yu menembak jatuh, dan pisau suci Leiling tiba-tiba mengeluarkannya, memasukkannya ke tanah, dan semangat juang serta kekuatan mentalnya membengkak ke dalam pisau suci Leiling, dan kemudian menyebar ke sekitar 20 meter. Tiba-tiba menghindar, banyak pisau panjang yang memancarkan api ungu muncul di sekitarnya, dan Yu Yunfeng, yang baru saja menyingkirkan Xiao Yu, hendak bangkit dan menyerang balik dengan marah dan terbang keluar. Xiao Yu menarik pisau di tangannya. Hampir 200 pisau panjang tiba-tiba berkumpul di cakar Moro yang terbelah secara bersamaan, dan pukulan yang hampir menghancurkan meletus. Bum bum bum, suara berderak tidak terputus. Pedang panjang itu semua memberikan pukulan terkuat. Suara yang tak terputus itu mencapai hampir 200 kali dalam sekejap. Setelah suara itu, semua pisau panjang itu tiba-tiba menghilang,
seolah-olah tidak ada keberadaan, tetapi melihat Moro memecahkan cakar kosong itu. Itu telah rusak. Jangan katakan bahwa untuk sementara waktu berubah menjadi prajurit Dewa Surgawi yang tak tertandingi adalah apakah tingkat senjata super sakral itu dapat dipertahankan adalah pertanyaan besar. Beranikah kau menghancurkan cakar sialanku? Gu Jungang tiba-tiba kehilangan pandangannya. Yu Yunfeng meraung, gunakan misteri itu bersama-sama untuk membunuhnya. Keempat master itu melesat cepat, mengurung Xiao Yu di tengah, dan semuanya mengeluarkan senjata mereka dan menunjuk ke langit. Mereka akan mengucapkan mantra rahasia yang mengerikan. Xiao Yu tertawa keras, bodoh. Rahasianya sangat kuat, tetapi butuh waktu untuk dimainkan. He Xiao Yu tidak berani mengatakan bahwa rekan-rekannya benar-benar tak terkalahkan, tetapi dalam hal kecepatan, mereka pasti tak terkalahkan di level yang sama. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Xiao Yu langsung berubah menjadi Streamer dan berputar selama 1 minggu. Peng, 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 peng. Begitu keempat master itu mengucapkan mantra, mereka berteriak dan terbang keluar, jatuh ke tanah, dan tanah bergetar. Pukul dia dulu, bunuh. Gu Jungang mendesis. Keempat master melihat bahwa mantra rahasia itu tidak punya waktu untuk dimainkan, dan sekali lagi menunjukkan keterampilan bertarung terkuat. Kali ini, Yu Yunfeng ikut bergabung, dan mereka semua penuh percaya diri. Yu Yunfeng, Gu Jungang, Yu Yunchao, dan Gu Jiangxian semuanya menampilkan teknik bertarung untuk membunuh mereka. Keterampilan bertarung, kaki petir. Xiao Yu melesat ke udara dan menendangkan kakinya secara berurutan. 63 kaki itu langsung membentuk bayangan kaki yang menutupi keempat master. Bang bang bang, suara teredam yang pekat keluar. Keempat master itu mengalami pukulan hebat di kaki mereka, dan dengan rasa sakit yang hebat, kaki mereka tertekuk dan jatuh ke tanah, keterampilan bertarung mereka masing-masing hancur. Xiao Yu berdiri tegak dan menunjuk keempat master yang berlutut di tanah. Aku berkata, aku ingin menginjak kalian semua di bawah kaki kalian. Penonton terdiam, bahkan wajah Narodia dan Stegler tiba-tiba berubah. Pemandangan di depan mereka benar-benar di luar dugaan mereka. Meskipun Xiao Yu sombong, itu tidak terlalu sombong. Dia bahkan memaksa keempat master untuk berlutut di tanah bersama-sama. Xiao Yu menatap dingin ke arah resimen tentara bayaran itu. Mereka yang tidak ada hubungannya dengan Crown Mercenary Corps dan Star-Crossed Mercenary Corps semuanya mengubah wajah mereka dan buru-buru mundur. Mereka tahu bahwa ini adalah demonstrasi oleh Xiao Yu. Jika kita campur tangan, kita akan terpukul keras. Li Wei dari Perang Dunia I. Xiao Yu melambaikan tangannya dan berjalan pergi, hanya menyisakan punggung yang tak terlupakan, yang sangat mengejutkan semua orang. Sampai dia menghilang, ada ledakan sorak-sorai di antara arus orang. Sejak zaman dahulu, hanya yang kuat yang tertawa, dan yang mendengarkan pecundang menangis. Orang-orang kota Wang Yue berteriak dan bergegas ke resimen tentara bayaran Xingluo. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang meminta untuk mendaftar ke resimen tentara bayaran Xingluo. Orang-orang mengabaikan Yu Yunfeng yang membawa bencana dan 4 orang lainnya, serta resimen tentara bayaran Star-Crossed yang akan ditampar. Resimen tentara bayaran Star-Crossed-nya bahkan lebih ekstrim. Karena Xiao Yu membiarkan 4 orang membawa Yunfeng dan yang lainnya untuk disembuhkan, Drodia berkata, kamu harus menyingkirkannya. Itu benar, Steger sangat menjijikkan. Drodia mengepalkan tinjunya dan berkata, apa yang kamu katakan? Steger tersenyum sambil menyeringai, perjalanan ke ibu kota akan menyebabkan dia mati. Dia berkata dengan tatapan muram, resimen tentara bayaran Star-Crossed memiliki seorang guru yang paling suci, dan agama suci teratai hitammu memiliki kelas yang paling suci, 2 kelas yang paling suci akan membunuhnya. Bukankah ada Yaking di sekitarnya? Gadis ini adalah putri bungsu dari klan Star Soul. Dia kuat, dan dia pasti memiliki beberapa keterampilan rahasia. Bagaimana jika dia dapat menghentikan 2 guru yang paling suci? Steger menyaksikan kengerian Xiao Yu. Dapat dikatakan bahwa kepercayaan dirinya telah mengalami pukulan berat dan tidak lagi percaya diri. Dia berkata demikian, untuk membuat Steger tercengang. Dan aku, Glick melangkah keluar dari kerumunan dan berkata sambil menyeringai, Yaking tidak lagi kuat, lagi pula, dia belum mencapai level yang paling suci, paling-paling dia dapat menghalangi 2 guru yang paling suci. Maka tidak ada yang dapat menghentikanku untuk membunuh Xiao Yu. Steger khawatir, cederamu. Ada kedutan otot di wajah Glick,
dan dia penuh percaya diri dalam merebut telur Warcraft macan tutul salju. Akibatnya, dia dihitung oleh Xie Aoyu. Tidak hanya dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi dia juga terluka parah. Bunuh dia dan biarkan saja. Beberapa orang saling memandang, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Stasiun Tentara Bayaran Star Luo. Setelah Xie Aoyu kembali, dia bisa mengeluarkan sebotol Mi Mengjiu dan meminum Mi Mengjiu dalam satu tarikan napas, dan kekuatannya yang habis pun pulih. Ngomong-ngomong, anggur mimpi ini memang hal yang baik untuk Xie Aoyu. Efek penyembuhan Mi Mengjiu sangat jelas. Segera setelah dia kembali, Lang Xiaoyun bergegas datang. Tidak seorang pun di kelompok tentara bayaran Xingluo mengetahuinya. Dia datang ke Xie Aoyu dengan cara yang begitu besar. Kelas paling suci itu menakjubkan. Xie Aoyu tertawa. Lang Xiaoyun memandang Xie Aoyu seperti monster. Aku tidak yakin apakah level suci itu hebat atau tidak, tetapi untuk mengatakan itu di hadapan jajaran, itu pasti kekuatan yang menang. Aku bahkan bisa menyembunyikannya dari Nona Yaking bagaimana Xie Sao mendengar suara kedatanganku. Ya, aku tidak mendengarnya, Yaking berkata dengan aneh. Hanya Yun Mengyao yang menatap Xie Aoyu sambil tersenyum dan tidak berbicara. Alam adalah peran Sinertong. Setelah pertempuran ini, Xie Aoyu juga menjadi berhati-hati, karena takut akan balas dendam rahasia oleh Star-Crossed Mercenary Corps dan Black Lotus Holy Religion. Meskipun Xie Aoyu hanya menguasai pendengaran dasar Sinertong, itu adalah teknik misterius. Setelah pertunjukan, semua suara dalam jarak 20 meter tidak dapat disembunyikan darinya, bahkan jika itu sengaja suci seperti Lang Xiaoyun. Tidak mungkin juga menyembunyikan langkah kakinya, karena dia dapat mendengar detak jantung, denyut nadi, napas, dan sebagainya. Itu hanya tipuan kecil. Xie Aoyu tidak mengatakan apa yang dia ketahui, sebaliknya dia bertanya, setelah pertempuran ini, saya pikir resimen tentara bayaran yang akan bergerak harus waspada dan tidak akan ikut campur. Saya juga melihatnya. Lang Xiaoyun tertawa. Setelah kau pergi, aku berkeliling resimen tentara bayaran. Mereka membicarakan tentang kehebatan Xie Sao satu persatu, dan menyadari bahwa kau mengambil inisiatif. Tujuan dari tantangan itu adalah untuk menghalangi mereka, jadi mereka sudah menyerah, dan beberapa bahkan mengeluarkan tentara bayaran untuk menjalankan misi mereka demi menunjukkan posisi mereka. Xie Aoyu menghela napas lega, yang merupakan kelegaan dari kekhawatiran. Selanjutnya, kita harus menghadapi kekuatan Black Lotus, resimen tentara bayaran Star-Crossed, dan Glick. Xie Aoyu mengerang, ketiga kekuatan ini masih mengerikan. Lang Xiaoyun berkata, bahkan jika mereka memiliki sangat sedikit master bijak, tetapi master pelangi dan bumi jelas memiliki keunggulan jumlah. Kami ingin berjuang keras dan tidak dapat bersaing. Ini memang masalah besar. Bahkan jika level suci lawan tidak banyak, jumlah level pelangi dan level bumi pasti tidak akan sedikit. Bersama-sama, level suci dapat dibunuh. Aku punya cara. Yun Mengyao melirik mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum. Xie Aoyu menamparkan dahinya. Benar-benar bodoh. Mengapa Anda tidak menempatkan seorang wanita yang tak tertandingi dengan kebijaksanaan seperti laut? Mengapa membuang-buang pikiran Anda dan memikirkan solusi? Yun Mengyao berkata dengan caranya sendiri. Setelah mendengarkan mereka saling memandang dan mengacungkan jempol. Lang Xiaoyun berseru, cara yang bagus, rencana ini menghitung musuh. Mereka tidak dapat memikirkannya, kami akan menghitungnya. Yun Mengyao merumuskan rencana kudeta yang dapat dihitung, yang dapat dikatakan berani dan hati-hati. Meskipun berbahaya, itu juga merupakan cara terbaik untuk melarikan diri dari kelahiran. Karena itu, Xie Aoyu dan yang lainnya diam. Pada siang hari, ia dan Yaking bermain di kota Mochizuki. Ketika ia kembali pada malam hari, ia berlatih. Xie Aoyu dan timnya tiba di balai kota utama. Rombongan itu adalah Yun Mengyao, Yaking, Rock, dan Lang Xiaoyun berpakaian seperti tentara bayaran, sementara Tekrus tetap di stasiun dan melanjutkan pekerjaannya. Di bawah kepemimpinan penjaga utama kota, Xie Aoyu dan yang lainnya memasuki aula. Di aula, ia melihat Steger, Drodia dan yang lainnya, tetapi saudara-saudara Yu Yunfeng dan Gu Jungang tidak muncul, dan mereka tidak tahu apakah mereka telah pergi atau tidak ingin muncul dan bersembunyi dalam kegelapan. Xie Aoyu memasuki rumah utama kota, dan merasa lega. Menguping, hasilnya sangat mengejutkannya. Tidak banyak kekuatan tersembunyi di rumah besar kota itu, hanya permukaannya saja.
Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah pemilik kota Xieqiang, bukankah dia adalah teratai hitam? Atau apakah dia menyembunyikan kekuatannya dari jarak yang dapat didengarnya? Xieqiang, berusia 30-an, adalah seorang pria berwajah besar dengan pinggang besar dan pinggang bundar. Meskipun dia adalah seorang Viscount dari Kekaisaran Silla, dia tidak memiliki keanggunan seorang bangsawan. Tuan Viscount, bertemu dengan Yang Mulia Kaisar Kekaisaran Tianluo, mengapa Anda tidak memberi hormat kepadanya? Xiao Yu memasuki aula, dan melihat pemimpin kota Xieqiang duduk di kursi utama, dan dia berkata. Pembukaannya segera menarik napas semua orang. Tidak hanya pemilik kota Xieqiang yang membuat keributan, tetapi Stegle dan Rodia juga ketakutan. Meskipun mereka harus berhadapan dengan Yang Mulia, satu-satunya kaisar Kekaisaran Tianluo, kaisar masa depan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat dianggap sebagai orang yang baik. Xing Haoyu benar-benar melanggar rutinitas ketika dia masuk. Yang Mulia Tianluo baik-baik saja. Pemilik kota Xieqiang sedikit mengernyit dan tidak berdiri, tetapi berkata dengan datar bahwa dia sama sekali tidak melihat kesopanan Yang Mulia. Xiao Yu tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, bangsawan Kekaisaran Silla memiliki kualitas seperti itu. Konyol, konyol, terjebak. Pemilik kota Xieqiang menepuk meja, wajahnya menjadi tidak sedap dipandang. Tidak seorang pun menyangka bahwa Xiao Yu akan melakukan yang sebaliknya, tidak hanya mengambil inisiatif untuk menghancurkan identitas Yun Mengyao, tetapi juga tidak menyembunyikan kebenciannya terhadap Xieqiang, pemilik kota. Dan ini adalah bagian dari tipu daya Yun Mengyao. Pertama-tama, hancurkan identitas Yun Mengyao. Ini untuk mengejutkan mereka dan tanpa tindakan pencegahan apapun. Langkah pertama adalah menghancurkan beberapa kata tajam yang mungkin telah mereka persiapkan sebelumnya. Dikatakan, Xieqiang, pemilik Wang Yuecheng, memiliki temperamen buruk. Ketika musuh marah, mereka tidak akan bisa tenang dan memikirkan masalahnya. Akan sangat mudah bagi mereka untuk bertindak. Dapat dikatakan bahwa trik Yun Mengyao adalah menyerang. Faktanya ada di sana, apakah benar bahwa penguasa kota tidak memiliki cara untuk berdalih? Atau di dalam hati penguasa kota, itu sama sekali bukan status Viscount Kekaisaran Silla, tetapi status lain. Xiao Yu mencibir. Pemilik kota, Xieqiang, tampak sangat jelek, dan berkata dengan suara yang dalam, dasar anak muda, kau membuatku marah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Xiao Yu melirik Steger dan Rodia. Penguasa kota berteman dengan para penjahat ini. Kurasa tidak sulit untuk meragukannya. Apa yang dia katakan berbalik, dan tidak memberi Xie alasan untuk tembakannya. Itu seperti jika Anda memiliki alasan untuk menembak, tetapi seseorang memberi Anda alasan, tetapi segera mengalihkan alasan itu untuk membuat Anda sombong, tetapi tidak nyaman. Pemilik kota Xieqiang mendengus dingin. Ketika Steger melihat ini, dia tersenyum dan berkata, Xie Zhao selalu kuat, tetapi jangan lupa, tempat ini adalah rumah utama kota, dan ini adalah tanah tuan kota. Petik 2. Tentu saja aku tahu bahwa aku hanya berharap bahwa penguasa kota tidak akan menunggu populasi menjadi kenyataan dan bersama para penjahat. Jika aku menunggu tantangan dengan kelompok tentara bayaran Star-Crossed dan kalah, itu juga dapat merusak reputasi penguasa kota. Xiao Yu tertawa, seolah-olah menyebut pemilik kota Xieqiang, sebenarnya, itu merusak Steger dan yang lainnya. Pemilik kota ini akan memperlakukannya dengan adil. Xieqiang, pemilik kota, melambaikan tangannya. Xiao Yu berkata, terima kasih banyak. Dia menatap Steger dan berkata sambil tersenyum, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu di sini. Apa yang bisa saya lakukan untuk segera mengeluarkannya? Aku sial. Rao adalah kota Stegel yang sangat dalam dan tidak nyaman. Dia awalnya ingin memimpin apa yang disebut tantangan pemerintah utama kota. Tujuannya tentu saja untuk meninggalkan Xiao Yu dan yang lainnya, tetapi sekarang Xiao Yu menjauhkan hidungnya. Sangat tidak menyenangkan. Salah. Steger menatap sisi Xiao Yu, wajahnya sedikit berubah, dan dia menemukan bahwa Tekrus tidak muncul, yang membuatnya curiga. Meskipun pikiran Tekrus tidak mudah digunakan, efektivitas tempurnya tidak lemah. Bagaimana mungkin dia tidak ikut dengannya? Apakah ada urusan tersembunyi lainnya? Apa rencana Xiao Yu? Dia tidak tahu bahwa rumah utama kota itu adalah Gua Harimau Longtan. Hanya melihat status Baron Rodia, dia seharusnya tahu, tidak, pasti ada yang salah. Steger menatap Xiao Yu,
tetapi melihatnya sambil tersenyum, tanpa khawatir, itu membuatnya merasa salah. Tantangannya pastilah para master. Mengapa hanya Yaking dan Xiao Yu yang begitu percaya diri? Apakah mereka memiliki master lain? Yang mulia ada di sini. Tentu saja, tantangan di antara kita tidak perlu. Stegel mengedipkan matanya, dan akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat Xiao Yu, Drodia, dan Xie Qiang, pemilik kota, semuanya salah. Menyerahlah pada tantangan. Xiao Yu menatap Steger sedikit. Dia jelas menemukan misteri itu dan menebak bahwa seharusnya ada seorang master di sisinya. Jika dia menantang, dia mungkin kalah dan kemudian menyerah. Stegel, kamu. Drodia mengerutkan kening. Bahkan pemilik kota Xie Qiang juga kehilangan wajah lamanya, dan itu sangat jelek. Stegel, mengapa membiarkan pemilik kota menjadi notaris? Mengapa menantang pembatalan? Takut mengganggu Yang Mulia Tian Luo, kata Steger. Lalu kamu bermain sebagai penguasa kota. Xie Qiang, penguasa kota, berkata dengan marah. Steger mengedipkan mata, tetapi para penguasa Xie Qiang dan Drodia marah, tampaknya tidak senang dengan penghancuran sementara rencananya. Tuan, beraninya aku. Steger tidak mudah mengungkapkan pikirannya, bahkan lebih tertekan. Pemilik kota Xie Qiang melambaikan tangannya dan bersenandung dingin, hentikan. Steger duduk dengan senyum pahit. Saya mendengar pemilik kota Xie Qiang berkata, yang terbaik di kota ini adalah seni bela diri. Yang Mulia penuh dengan master. Jika dia tidak mengajar, dia benar-benar merasa gatal. Dia melirik Drodia dan berkata, Drodia, kamu bagaimana dengan orang-orang? Ini dia. Drodia mendorong seorang pria seperti penjaga yang berdiri di sampingnya, Tuan yang paling suci. Xiao Yu mengerutkan kening, Tuan benar-benar antusias. Pemilik kota Xie Qiang tersenyum sedikit dan tidak berbicara, tetapi ada cahaya hitam di alisnya, bunga teratai hitam. Dia juga teratai hitam. Xiao Yu dan Yun Mengyao saling memandang, keduanya tampak bermartabat. Bahkan jika pemilik kota Xie Qiang adalah orang dari teratai hitam, mereka ingin datang, setidaknya menjaga identitas pemilik kota, tidak dapat memberitahunya bahwa dia adalah orang dari teratai hitam, jadi itu tidak akan terungkap. Saya tidak pernah berpikir dia akan secara terbuka apa artinya ketika identitas pengajaran terungkap. Tidak lebih dari memberitahu Xiao Yu dan yang lainnya bahwa setiap orang di seluruh pemerintahan utama kota adalah miliknya sendiri. Tidak ada kekhawatiran tentang pengungkapan identitas. Ada juga makna bahwa Xiao Yu dan yang lainnya tidak dapat meninggalkan pemerintahan utama kota. Hanya dengan cara ini mereka dapat mempertahankan status mereka. Artinya, dia akan membunuh Xiao Yu dan yang lainnya. Tekad ini sedikit mengubah wajah Xiao Yu. Xiao Yu, berani menantang. Xie Qiang, pemilik kota, tertawa. Bawahan tingkat suci juga layak untuk membiarkan kita Xie Sao, aku bisa mengalahkannya. Suara yang menggelegar itu terdengar dari aula, dan Lang Xiaoyun, yang berpakaian seperti tentara. Bayaran, melangkah keluar, dan pada saat yang sama, momentum yang kuat tiba-tiba terbentuk dan bergejolak. Dadada, anak buah Narodia, para master yang paling rendah segera tertindas untuk mundur 3 langkah. Mereka semua tidak dapat berdiri tegak, dan wajah mereka memerah, dan mereka nyaris tidak melawan. Steger, yang melihat semuanya di matanya, menghela napas lega, dan berkata dalam hatinya bahwa Xiao Yu benar-benar menyembunyikan seorang master. Putus asa, Lang Xiaoyun melangkah maju. Oh, master berikutnya dari level suci segera melangkah mundur, meninggalkan jejak kaki di tanah, penampilannya lebih bermartabat, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Perubahan seperti itu mengejutkan pemilik kota Xie Qiang dan Drodia. Apakah kamu masih perlu pertempuran? Lang Xiaoyun mencibir. Xie Qiang, pemilik kota, berkata dengan marah, sampah, keluar. Master yang paling suci segera melangkah mundur, dan dengan cepat melepaskan diri dari penindasan Lang Xiaoyun, dan kepalanya yang sombong ditarik ke bawah. Lang Xiaoyun melangkah mundur dan kembali ke punggung Xiao Yu. Tuan, apakah perlu untuk melanjutkan? Xiao Yu berkata sambil tersenyum, dan serangan kuat Lang Xiaoyun kali ini dapat dianggap sebagai kejutan bagi mereka. Xie Qiang, pemilik kota, juga melonjak dalam getaran yang kuat. Dia tampaknya sedang menembak dirinya sendiri. Niat membunuh yang kuat itu menggigil, Xie Qiang juga seorang master yang kuat. Tentu saja kita harus bertarung. Minuman dingin datang dari luar aula. Glik melangkah masuk dari luar dan berkata kepada pemilik kota Xie Qiang, Tuan-tuan kota,
saya ingin menantang Xiaoyu, izinkan saya. Tentu saja, kata Xie Qiang. Yaking mengangkat pedangnya di tangannya, dan Sen minum, Glik, lawanmu adalah aku. Ada senyum di mulut Glik dan melirik Stegle. Jika Nona Yaking akan melakukan sesuatu, dia akan menemaninya. Stegle menunjuk nama yang duduk di sebelahnya dengan seorang guru suci yang dingin seperti patung es. Wajah cantik Yaking dingin. Dengan lembut menepuk bahu Yaking yang harum, Xiaoyu tertawa, aku tidak melihat orang yang terluka. Yaking harus membenci kebencian. Xiaoyu, kita bertemu lagi. Glik tertawa. Xiaoyu berkata dengan acuh tak acuh, ya, bertemu lagi. Dia melirik Glik, dan mendapati bahwa wajah Glik pucat hitam. Rupanya, racun beracun yang ditinggalkan daun air padanya belum sepenuhnya dibersihkan, bahkan traumanya baik-baik saja, terakhir kali kamu membiarkanmu melarikan diri, kali ini tidak semudah itu. Haha, Glik tertawa keras. Bahkan Stegle, Drodia, dan Xie Qiang, para penguasa kota, juga menunjukkan ejekan. Memang benar bahwa Glik terluka dan beracun di tubuhnya, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah master yang paling rendah. Dengan hanya setengah dari kekuatannya, dia juga dapat menyapu para master di bawah level pelangi. Belum lagi Xiaoyu hanya kelas meta, bahkan jika itu level bumi, dia juga mencari kematian. Xiaoyu tersenyum dan tidak membantah. Dia telah mulai menggunakan teknik rahasia dan mulai meminjam kekuatan elang emas, binatang buas dan jiwa, dan hanya menunggu tembakan untuk membuat mereka terlambat untuk menangis. Meminjam sebagian dari kekuatan elang suci emas dan jiwa binatang, Xiaoyu dapat meningkatkan kekuatannya ke level pelangi dalam waktu 1 jam, yang cukup baginya untuk membunuh Glik saat ini. Anak gila, angkat, Glik mencibir. Dia terbang dan meraih leher Xiaoyu dengan tangannya. Dia sama sekali tidak bermaksud menggunakan senjata, itu adalah postur yang mengabaikan Xiaoyu. Tidak heran, bahkan jika dia hanya dapat memainkan kekuatan level pelangi, dia dapat mengabaikan kelas meta. Sikat, Xiaoyu langsung meminjam 50% kekuatan Golden Soul Eagle dan Beast Soul, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat ke level pelangi, dan dia tertawa dan meraihnya. Terputus, dia meraih pergelangan tangan Glik dalam satu gerakan. Apa? Glik terkejut. Ketika dia ingin mengguncang semangatnya, dia melihat jari-jari Xiaoyu dengan kuat, dan dia meremasnya dengan lembut, dan suara patah tulang terdengar. Memutus pergelangan tangan Glik, Xiaoyu memanfaatkan situasi dan menghantamkan pukulan punggungnya ke bahu kiri Glik. Klik, bahu kirinya retak. Dengan kekuatan Glik, bahkan jika ada cedera, itu tidak terlalu buruk, bagaimana dia bisa begitu ceroboh. Xiaoyu dapat menggunakan kekuatan elang emas, jiwa binatang buas, dan menyembunyikannya dalam-dalam. Xiaoyu terkenal lagi. Xiaoyu tentu saja tidak akan mengabaikannya. Melangkah maju, tangan kirinya diayunkan, menghantam bahu kanan Glik. Tulangnya patah lagi, bahunya remuk. Glik juga terlontar keluar dari aula. Hariku, aku sial, tidak peduli siapapun yang ada di aula, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, termasuk Yun Mengyao yang lembut dan anggun, hampir mengumpat, tetapi Yaking tidak menahan diri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengumpat, tetapi kedua wanita itu berwajah gembira. Merah, tidak seorang pun menyangka bahwa Glik, yang seharusnya cukup kuat untuk mengalahkan Xiaoyu, dipukul keras oleh tangan Xiaoyu. Xiaoyu memburu. Di bawah angin dan hujan, dia mengejar Glik dalam sekejap, melancarkan 18 pukulan dengan kilatan petir di tangannya, dan menghantam tubuh Glik, membuatnya berteriak berulang-ulang tanpa terbunuh di tempat. Akhirnya Xiaoyu mencengkeram leher Glik dengan satu tangan. Katakan, siapa yang memintamu untuk membunuhku, siapa yang memberimu racun pada jarum terbang? Xiaoyu berkata dengan dingin. Katakan, jangan biarkan kau mati, jangan katakan, biarkan kau mati seburuk yang kau bisa, dan patahkan tubuhmu, tulang. Glik benar-benar tercengang. Sampai sekarang, dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya, tetapi rasa sakit di hatinya mengatakan kepadanya bahwa itu semua benar, dan kepalanya masih berisik. Mendengar pertanyaan Xiaoyu, dia berkata dengan cepat, itu Tuan Yan Zesheng. Setelah dia selesai berbicara, dia sadar kembali, dan tidak mungkin untuk pulih. Serigala gila Yan Zesheng. Xiaoyu membunuh langit. Klik, leher Glik dijepit olehnya, mata Glik terbuka, dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tidak bisa mengatakannya, dan kemudian menundukkan kepalanya.
Xiaoyu bersenandung dengan dingin, aku bukan orang bodoh yang sok tahu, tidak membunuhmu. Apakah mungkin? Dia tiba-tiba berbalik, dan melihat para pemimpin kota Xieqiang, Drodia, Steger dan yang lainnya bergegas keluar. Ayo, bawa aku semua. Xieqiang, pemilik kota, mendesah. Tiba-tiba, dari dalam halaman, banyak sekali prajurit, tentara bayaran, dan master sekte teratai hitam bergegas keluar dari gerbang. Semuanya berada di atas pangkat metamorfosis, dan ada lebih dari 40 orang yang bisa terbang dengan bebas sada begitu banyak master di atas level pelopor. Xiaoyu juga merasakan sedikit tekanan. Jangan melihat para master yang bukan yang paling suci, tetapi ada banyak dari mereka. Begitu mereka menyerang bersama, saya khawatir Lang Xiaoyun lah yang membenci ini. Dia seharusnya lebih hebat lagi. Seni tanah, dia tiba-tiba menghilang di depan orang banyak, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di aula. Dia menggendong Yun Mengyao dan Yaking ke dalam pelukannya, dan sekali lagi melakukan cahaya seperti listrik melalui jendela. Kejar, teriak Rodia. Semua orang bergegas maju. Ketika mereka tiba, Xiaoyu menghilang. Sialan, Xieqiang, pemilik kota, berkata dengan marah. Dia pergi dengan seni tanah, memperluas jangkauan, menggeledah seluruh rumah, dan tidak pernah membiarkan mereka melarikan diri. Oh, saat itu, atap aula itu jebol, dan Lang Xiaoyun terlihat membubung ke langit bersama batu, dan menghilang dari pandangan mereka seketika. Dalam hal ini, mereka hanya sedikit mengejutkan dewa dan tidak peduli. Sasaran mereka adalah Xiaoyu dan Yun Mengyao. His, pada saat ini, terdengar desisan, dan di halaman belakang rumah utama kota, cahaya keemasan meledak ke udara dan melesat ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga mereka tidak dapat mengejarnya dengan mata telanjang. Elang emas condor, mereka akan menggunakan elang emas condor untuk melarikan diri. Teriak Stegle, pemilik kota Xieqiang mencibir, elang emas tidak bisa lari. 4 tuan muda Yu Yunfeng dan Gu Jungang telah merapal mantra rahasia di kota. Selama elang emas mengenainya, pasti akan disegel. Haha, Steger, mari kita lihat seperti apa rupa Xiaoyu. Drodia tertawa. Aku senang bersamamu, Steger tertawa. Keduanya membawa mereka ke arah di mana cahaya keemasan menghilang. Perlahan, mereka tidak terburu-buru. Tak lama setelah mereka pergi, Xiaoyu, Yun Mengyao, dan Yaking muncul di pintu belakang rumah pemerintah utama kota, menyaksikan sekelompok orang pergi, dan tidak bisa menahan senyum. Mantra Meng Yao benar-benar bagus. Aku bahkan tidak melihat bahwa itu bukan elang emas. Yaking tertawa. Ini sudah batasku. Jika ada guru murid, itu pasti bisa melihat melalui. Yun Mengyao menyeka keringat harum halus di dahinya. Xiaoyu berkata, haha, kita bisa pergi tanpa pemberitahuan sekarang. Dia berkata, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan minum, siapa? Ketiga pria itu gemetar karena semangat dan mendongak. Aku melihat dalam bayang-bayang, satu orang keluar, dan dia adalah Xieqiang, penguasa kota bulan purnama. Wajah Xiaoyu berubah pada saat yang sama. Mereka tidak menyangka bahwa rencana itu benar-benar dilihat oleh Xieqiang, pemilik kota. Terjepret, Xieqiang tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, bawahan Xieqiang, lihat Tuan. Tuan, ketiganya saling memandang. Yaking dikucilkan oleh wanita itu. Bahkan jika Yun Mengyao berpakaian seperti seorang pria, dia tidak bisa dipanggil seperti itu. Lalu hanya ada Xiaoyu. Anda, Xiaoyu ragu. Xieqiang berkata, bawahan adalah orang-orang Tuan Yinfeng. Yinfeng, Tuan racun angin besar. Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dalam ekstasi. Itu adalah bidak catur tersembunyi yang dia tanam di keluarga Han. Ziyan secara pribadi mengaturnya. Dia telah memasuki keluarga Han. Dengan identitas master seni racun, dia menjadi nama keluarga asing di antara 7 keluarga kuno keluarga Han. Para tetua memiliki kesempatan untuk mencapai inti keluarga Han. Orang-orangnya secara alami mematuhi Xiaoyu, tetapi dia tidak menyangka bahwa pemilik kota Xieqiang yang berteriak dan membunuh mereka sebenarnya adalah orang yang berangin. Anda seorang Yinfeng, mengapa Anda memperlakukan kami seperti itu? Kata Yaking. Xieqiang berkata, hanya dengan cara ini kau bisa melampaui Stegle. Orang ini memiliki kekuatan rata-rata, tetapi sangat bijaksana. Ia tidak sebanding dengan sampah Drodiana dan bawahan lainnya. Bawahan mengira bahwa ketika mereka memobilisasi para master, mereka memilikiku.
Orang yang melindungimu secara diam-diam mengirimmu keluar. Aku tidak menyangka Tuan Muda akan mengambil langkah lebih dulu, tetapi ia dengan mudah pergi. Itu saja, ketiganya saling memandang dan tidak meragukannya. Bagaimanapun, ia bisa melihat melalui. Jika itu melawan ketiganya, ia dapat memobilisasi lebih dari 40 Master D atau di atas level perusak untuk melakukan pengepungan. Bagaimana kau bisa melihat melalui strategiku? Tanya Yun Mengyao. Xie Qiang berkata, bawahan memiliki teknik. Murid, itu benar, tidak heran. Yun Mengyao mengangguk. Kau membiarkan kami pergi secara pribadi, apakah mereka akan tahu? Xie Aoyu bertanya, tanpa menyembunyikan Tuan, setelah Lord Yinfeng meninggalkan Black Lotus, mereka sudah menduga bahwa semua orang Lord Yinfeng, dan bawahannya bermaksud untuk mengungkapkan identitas mereka kali ini. Xie Qiang menjawab. Xie Aoyu mengerang, mari kita bawa ke Gunung Langya di luar kota Langya untuk berlatih secara diam-diam. Jangan beritahu siapapun, termasuk keluarga Xie di kota Langya. Xie Qiang menghela nafas lega. Dia sudah diambang ketahuan. Jika dia tidak pergi, dia mungkin membahayakan hidupnya. Dia berkata, apakah Anda ingin memberitahu yang lain yang dilatih oleh Lord Yinfeng? Selama tidak ada masalah dengan kesetiaan, beritahu saya. Kata Xie Aoyu. Terima kasih, Guru. Kata Xie Qiangqi. Dia berdiri dan mengeluarkan bulungan dari cincin luar angkasa. Guru, ini adalah sisa dari tanah harta karun keluarga Namong yang telah berkembang pesat dalam milenium terakhir. Xie Aoyu sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa gambar sisa ini sebenarnya diberikan oleh Xie Qiang. Dia tidak tahu banyak tentang keluarga Namong ribuan tahun yang lalu, tetapi ahli waris dari salah satu dari 7 keluarga kuno, seperti Xian, harus memperhatikannya dan bahkan mengumpulkannya. Perampokan menunjukkan rahasia apa yang seharusnya disembunyikan keluarga Namong ribuan tahun yang lalu. Menyingkirkan gambar sisa, Xie Aoyu dan 3 orang lainnya meninggalkan kota Xiqiang dari jalan utama pemerintahan kota di bawah bimbingan Xie Qiang dan sepenuhnya terpisah dari tempat yang benar dan salah ini. Adapun Lang Xiaoyun dan Rock, tidak perlu khawatir. Mereka awalnya adalah anggota resimen tentara bayaran Xingluo. Bahkan jika Sekte Teratai Hitam ingin berurusan dengan resimen tentara bayaran Xingluo, mereka harus melihat keluarga jiwa bintang di belakang resimen tentara bayaran Xingluo. Selama mereka pergi, resimen tentara bayaran Xingluo secara alami akan aman. Xie Aoyu dan Yaking membawa Yun Mengyao dalam penerbangan dan lepas landas dengan kecepatan penuh. 4 hari kemudian, mereka akhirnya mencapai Kaisar Tianluo. Kembali ke tempat yang aman, mereka bertiga menghela napas lega, terutama Xie Aoyu yang benar-benar merasa sangat aneh. Ketika dia pergi, dia sangat kesal, tetapi ketika dia kembali, dia sedikit malu. Taman Kerajaan Istana Kekaisaran Tianluo. Xie Aoyu, Yaking, dan Yun Mengyao bertemu dengan 2 orang paling berkuasa di Kekaisaran Tianluo, Kaisar Tianwei Yunwei Tian dan Tianluo Wang Yunwei. Mendengarkan Yun Mengyao menceritakan kejadian itu, kedua penguasa itu juga tercengang. Caramu benar-benar hidup dan mati. Tianluo Wang Yunwei Feng menghela napas. Yaking berkata, terlebih lagi, menurutku itu hidup dan mati. Bagi putri muda dari kepala keluarga Star Soul, salah satu dari 7 keluarga kuno, Yunwei Tian tidak berani memperlakukan mereka dengan lambat. Mengetahui bahwa keluarga Star Soul akan menghancurkan kekaisaran Tianluo, mereka hanya mengangkat tangan dengan lembut. Aoyu telah membuat prestasi yang tidak kompeten. Hadiah seperti apa yang kamu inginkan? Yun Wei Tian tertawa. Semua yang bisa kulakukan harus memenuhi persyaratanmu. Dia bisa mengatakan hal-hal seperti itu, dan si Aoyu secara alami mengerti bahwa itu karena Yaking dan dukungannya yang eksplisit dari keluarga Star Soul. Sekarang dia bukan yang asli. Butuh kaisar untuk datang dan makan. Saya tidak punya persyaratan apapun. Saya hanya ingin tinggal di Pavilion Douji selama sebulan. Apakah Yang Mulia setuju? Xie Aoyu sudah memikirkan apa yang diinginkannya. Yun Wei Tian tertawa dan berkata, berkultivasi di Pavilion Douji selama 1 bulan akan membantu Anda bersaing untuk raja. Tianluo 3 bulan kemudian, saya setuju, terima kasih Xie Aoyu.